Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilah wali syafaati rasulillah wali karamati awliya ilah syai'ulillah lana walahumul fatihah. Wa ila hadati ila jamil masyayina fi mahalir wa yasana sahla kaysiyatul karim ya haji. Ini tadi cuma sali haji. Lahumul fatihah. Wa ila hadati ila jamil masyayina fi andoina tajul lama sunah sahla syahana wa limana nasusun. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadati jamil wa ila jasati jamil. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alumi linaili billahi wa fi salati an-nafsi wa ghairihi wa li ihya ibni wa syukuri nikmati biniyati sadaqati matalahu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai bab ini ya. Wal asbabu utawi pira-pira sebab almani atu kang mencegah kang nyegah min qiraatil khatti saking maca khat tulisan. Beberapa hal yang dan memahami sesuatu yang tersimpan dari sebuah tulisan. Kota kuno terkadang ono min samaniyata aujuhin saking 8 kira-kira perkara. Dan ada 8. Kalau 18 kan samaniyata aksara. Sorry biru. Ada 18 perkara yang membuat kita sulit memahami sebuah tulisan atau makna. Al-wasfu awal atau yang pertama, kemarin kan sudah bagaimana kita tidak bisa memahami sesuatu ya kan. Mengapa kita tidak memahami sesuatu, dan sekarang kita membahas tentang tulisan itu kok sulit dipahami. Itu ada dari 8. Yang pertama, iskotuhu oleh iskot iku putus ya, terputusnya man alfadon ing kira-kira lafad min asnal kalami saking tengah-tengahnya kalam. Iskotuhu terputusnya tulisan min alfadin saking kira-kira lafad. Jadi sebagian kalimat hilang gitu, bagian teks hilang, katakanlah seperti itu. Ada beberapa teks yang tiba-tiba nggak ada, jadi menghilang di tengah-tengah. Yasiru mongko dadi apa al-baqi kang tetep minha saking lafat mabturon ikut den pegot. Layurafu raden ruhi apa istikhrajuhu amreh ngetokake bagi sing tetep walai famulan ora den pahami apa maknane bagi. Jadi lafadznya itu di tengah-tengah kalimat lafadznya hilang, maka menjadikan nggak bisa dipahami. Kita misal baca tulisan gitu kan, kok tiba-tiba kok terputus, nah ada huruf yang hilang. Nah ini menjadi susah bagi kita untuk memahami. Wahada utawi iskatu alfadon iku yakunu ono imamin syahwil kitabi anakalane saking laline wong kang nulis, dan memang typo, memang yang menulis itu lupa.
Amin fasadi naklihi, atau saking rusake nukile penulis, atau memang si penulis ini tidak menukil, nukilannya itu nggak lengkap gitu, referensinya nggak lengkap, nukilan itu referensinya, jadi susah dipahami. Wahada utawi sahwil kitabi, dari dua tadi, yasulu iku yasulu gampang apa istinbatuhu ngalap hada alaman ing atase wong kana kang ana sapa men murtadun iku den kulinakake bidalikan oi saking mengkono-mengkono, bidalikan oi saking mengkono-mengkono itu tadi, dari orang yang sambil kitab atau fasadin aklihi fasa fayasta dulu mongko amrih dalil sapa man bihawasi kalami kelawan piro-piro pinggirane kalam. Bamalan tekoro salima kang selamat apa mah minhu saking lafat alama ing ngatasi perkara sakoto kang gugur apa mah al fasatin utawa rusak apa mah sapa tangan terputus al fasatin utawa rusak. Jadi bagi orang yang terbiasa, orang yang sudah terbiasa membaca ya, sudah terbiasa membaca, dia tidak kebingungan. Di sini dikatakan mutadon dan kulina ake. Kulino moco, misal katakanlah teman-teman sudah terbiasa membaca tulisannya Sujiwo Tejo, ternyata ada suatu kalimat yang hilang, dia akan tahu, oh dia itu seperti ini biasanya kalau menulis. Atau kalau enggak sudah terbiasa membaca ini tulisannya katakanlah kitab Fathul Qorib. Nah, itu akan mudah dipahami dengan cara, kalau di sini ya, dengan cara bihafasi kalami. Meskipun cetakan dari ini, dari apa namanya, DKI ataupun dari cetakan lokal, kalau itu nanti kitabnya kok ternyata nggak lengkap, kita bisa menjadi bihafasi kalami. Kita mencari catatan yang lain, kita mencari syarah lah katakanlah. Makanya gunanya kitab hawashi atau catatan pinggir itu gunanya seperti itu, untuk mengetahui makna sesungguhnya yang makna itu tidak ditulis oleh si penulisnya. Katakanlah semisal seperti ini, untuk di Fathul Qorib ya, di Fathul Qorib itu sudah ditulis kemudian lah, itu penjelasannya itu kan ada di Tausah Ibnu Qasim, penjelasannya kan ada di Tausah ataupun di Iqna juga bisa, atau di kitab-kitab yang sama ya kan, yang dari apa namanya, dari mantan Abu Suja ya, dari mantan yang sama. Maka itu pentingnya catatan pinggir. Nah itu tidak masalah misalnya apa, karena kita bisa mencari referensi dari kitab-kitab yang lain. Makanya salah satu ada ulama di Banten itu, siapa ya lupa namanya, pokok ulama itu keren, beliau itu bisa hafal sudah hafal Ihya Ulumuddin. Jadi ketika orang-orang Wahabi itu merasa dia menyelewengkan percetakan tulisan-tulisan di Ihya Ulumuddin, Kiai tadi sudah tahu, oh ini aslinya kayak gini, ini aslinya nggak seperti ini, karena sudah tahu cetakan yang otentik yang dari dulu. Jadi zaman sekarang itu sering kali terjadi cetakan-cetakan di Arab Saudi, cetakan-cetakan dari Timur Tengah itu kayak kayak diselewengkan gitu loh, kayak dimanipulasi, karena sekarang Yahudi kan, Wahabi kan. Jadi cetakan-cetakan di kitab-kitab yang dari Timur Tengah itu banyak sekali dimanipulasi. Nah, alhamdulillahnya di Indonesia itu banyak ulama yang notabene sudah hafal kitab-kitab. Jadi semisal ada manipulasi kitab, itu bisa ketahuan. Nah, salah satunya ulama yang ada dari Bandung, Wakila, dan saya dengar sendiri ulama yang tadi, aku lupa namanya, sayangnya saya lupa, ulama yang mengatakan yang apa, hafal Ihya Ulumuddin tadi, yang menyeleksi Ihya Ulumuddin ini manipulasi apa enggak, itu salah satu sosok yang bekengi ya, ini cuma trivia, yang bekengi, yang menjadi backing dari Imaduddin sampai sekarang ini. Makanya Pak Imaduddin itu yang Mas Nasab itu bisa berani ya, karena backingnya lumayan kuat, backing ilmiah dalam arti. Lasiama apa meneh? Lasiama itu apa meneh? Bahasa Indonesia apa meneh itu ya? Apalagi idza qalla ing dalem nalikane kidik apa kalam, apalagi kalamnya sedikit,
Yan kalimat krono temsune kalimat tasat inarik mau kalimat maing perkara ya lihat kang ngiring-ngiringnya mau maing kalimat kang ngiring-ngiringi apa maing kalimat wa ma'rifatul makna lan ngawaruhi makna iku tudihu mentelake tudihu itu menjelaskan yang kalami saking kalam al-mutarajimi kang den terjemah apa anu kalam Pak Amaman mongko utawi anapun utawi wong kana kang ono iku qalilal irtiyadi terlatih utawa kulino sudah terbiasa ya tidak dikenal dengan lafaz yang hilang tadi Pak Inahu mongko temen seni kelakuan iku yas aku angel alaihi seman istimbatul makna kang ngalap makna minggu sini kalam lasiama apa meneh ida kana indan apa iden dalem nalikan ono apa kalam iku kasaran angkat di anahu karon suniman iku ya tajuk butuh dipahami makni yang dalam memahami makna ilah fikrati tapi kalau kata-katanya itu banyak ya kan nah sidik masih bisa tapi kalau banyak itu sulit dimengerti ilah fikrati karena apa butuh ilah fikrati mari pikir-pikir waru yati lan angen-angen waru yati lan angen-angen bima ing dalam perkara kot istakhojahu kang teman-teman amrih ngetokake man ing ma istikhrojahu itu maksudnya di sini itu memahami ya istikhrojahu itu memahami maksudnya jadi kita kelawan tulisan Pak Idan wa tawiman iku lam ya'rif orang prabu samaman tamul kalami ing sempurnane kalam al mutaratim kang den terjemah malih makna saking makna kasara mongko pepeko utawa cepet apa fahmuhu oleh Muhammad an itrofihi saking nemu makna wadol lalan den sasarake apa fikruhu pikirannya man min istimbadihi saking ngalah makna. Nah di sini di kitab ada dunia wa dunia unik adalah salah satu beliau itu sering kayak apa ya penerjemah gitu kayak sering menyebutkan sebuah diksi terjemah, kitab-kitab terjemah. Nah, itu tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa kita tolak. Peradaban Arab zaman dahulu di Arab keemasan itu banyak sekali menerjemah dari bahasa-bahasa Yunani, dari ilmuwan-ilmuwan Yunani. Bahasa-bahasa Latin itu diterjemah ke dalam bahasa Arab. Ya. Tapi masalahnya ini yang mungkin menjadi saya agak ini, yang menjadi saya agak keberatan. Banyak sekali teman-teman itu yang atau beberapa orang-orang itu yang fanatik terhadap bahasa Arab. Akhirnya ketika ada terjemahan bahasa Arab, mereka menolak. Wah, ini menentang. Padahal ilmu-ilmu yang ada di Arab itu banyak juga yang menerjemah dari Latin, ya kan? Dari bahasa Yunani, dari Romawi juga. Dari Romawi, dari ini, itu diterjemahkan dalam bahasa Arab. Lantas mengapa zaman sekarang kok ketika ada orang menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa lain, termasuk bahasa Indonesia, itu nggak terima? Itu bagaimana gitu. Nah makanya ini perlunya memahami Islam dari segi ilmiah ya kan, dan juga dari segi Islam sebagai keyakinan hidup kita karena banyak juga orang kalau terjemah itu selalu disalah-salahkan ya kan? Itu nanti ya gimana mau berkembang keilmuan Islam padahal sekarang kan sudah global. Jadi masih ada beberapa yang fanatik untuk belajar bahasa, belajar agama, ya jangan pakai terjemah. Oke, it's no problem. Memang itu benar. Cuma kalau aksesnya jauh dari ulama, aksesnya terbatas, aksesnya terbatas dari ulama-ulama, bisanya mulai hanya dari terjemah itu nggak masalah ya kan. Tapi kalau teman-teman yang di pondok yang masih bisa belajar memakai bahasa Indonesia, bahasa Arab, ya silakan. Tapi kalau teman-teman yang sudah di luar, itu susah banget. Seperti yang sering saya katakan, teman-teman nggak masalah kok belajar dari YouTube, belajar dari internet nggak masalah. Tapi ada tapinya, jangan dipahami mentah-mentah. Artinya apa? Ketika itu merasa kok sudah kayak wah aku pinter banget belajar dari YouTube, nggak bisa, harus didiskusikan kepada orang yang ahli. Jangan dimakan sendiri, takutnya nanti pemahamannya itu ikut pemahaman nafsu, bukan berdasarkan pemahaman ilmu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Imam Mawardi ini cukup open minded kalau zaman sekarang ya, mindsetnya itu luas beliau gitu. Sangat terus terang kalau memang ilmu-ilmu yang dari Arab ya kan, itu banyak yang hasil dari terjemahan.
Dia nggak fanatik, sering seru. Oke, kita lanjut. Wala susani, hal kedua yang buat kita paham sulit memahami sudah makna itu ziyadatul al-fadhi tambahi firman lafaz fi isnai kalami yang dalam tengah-tengah kalam. Maknanya itu tambah, ada penambahan makna. Muskil sapoman biha kelawan ziyadatu al-fadhi ma'rifat al-sohihi ing ngawaruhi sing bener, memahami makna yang sahih atau zaid kang sakliyane tambahan min ma'rifati sakimi saking kang ora bener zaid kang dadi tambahan kaya sira mongko dadi apa alkul sekabehane jalil alfat iku muskilan mungkin wahada utawi ziyadatul alfat ada tambahan lafat iku layu kadu ora parek apa hada mau judu katiron iku nemune hada mau judu iku nemune hada kasiron yang akeh illa ayat sudu kejaba yen to nejo apa alkitabu apa sapa alkatibu apa penulis takmiyatil kalamihi ing gawe cangkriman kalame penulis ing gawe cangkriman itu kemarin nama bak-bakan ya baik dulu mongko mlebu di asma ing dan tengah-tengah tak kalamihi ma ing perkara yang mengkang nekah atau ma min fahmi saking pahami saking memahami kalam kaya sing kok dadi apa dalika mengkono takmiyat kalamihi memasukkan sebuah tambahan di dalamnya termasuk tambahnya itu cangkriman bak-bakan ya kan iku romzan ing isyarat yurafu den weruhi romzan iku ing isyarat yurafu den kang den weruhi bil maudhu'ati kelawan cangkriman Pak amma wuku'uhu mongko ana pun utawi tumibane zaid sahwan krana lali pokoknya kuno mongko terkadang ono bil kalimati kelawan kalimat siji wal kalimat ini lan kalimat loro wadalika utawi bil kalimati atau bil kalimat ini layung na'u ora nyegah mifahmi saking memahami makna walau mutadi yang atasnya mongkang dan terlatih min fahmihi saking memahami makna kalam walau mutadi ngatasnya mongkang jadi terlatih memahami kalam ngagurihi dan liyane mutadi ya pakai dot nggak pakai dal. Jadi ada yang kedua adalah ada tambahan di tengah-tengah, apalagi tambahannya itu berupa kayak cangkriman yang kemarin, cangkriman itu tebak-tebakan atau kayak istilah yang asing di cangkriman itu nanti akan susah untuk memahami. Tapi bagi murid tadi itu akan mudah ya tadi karena sudah terbiasa membaca buku. Tapi kalau tidak terbiasa ya susah. Lalu susalis yang ketiga iskotu hurufin iku iskot gugur iku hilang iskotu hurufin hilangi huruf mintas dari kalimat saking tengah-tengah kalimat tamna'u nyegah min istiqrojiha saking amrih ngetokake kalimat hilang hurufnya hilang typo lah ngalasi hati ngalasi sokah ngalasi makna sing bener maksudnya lakot yakunu lan terkadang ono apa ada iku iskatu hurufin hurufe ono huruf sing hilang kalau yang di atas tadi itu kalimatnya lafadznya yang hilang nah ini huruf iku mensahwi saking lali payah gila mongko gidik apa ada patarota lan ing dalem ngene mintuk fil hijai saking arahnya apa sing ngejo iku mengeja ya apa sing ngejo berarti ya lemah pengejaannya kayak suruh mongko akeh apa ada wal qaulu tawi qaul ing dalam iskatu hurufin ilangi huruf tadi kalau qauli kaya qaul fil wajhi awali ing dalam wajh awal yo sama itu itu ya sebabnya kemudian efek-efeknya juga sama seperti yang awal tadi artinya hilangnya huruf dan hilangnya sebuah lafaz
itu juga merepotkan, sama-sama merepotkan. Nah kadang hilangnya huruf ini kadang dikarenakan lali ya kan? Ataupun selain lali karena pengejaannya. Dokfi hijab itu mengejanya itu susah. Jadi misal orang dulu Arab gitu ya, mengejo bahasa Cina katakan itu susah, akhirnya ya wes dilewati itu aja. Teman-teman penelitian misalnya gue suku Baduy untuk orang suku Dayak atau suku Asmat atau Papua bahasanya wangel, akhirnya kalau sing hilang huruf-huruf nah, ibaratnya seperti itu. Dan kan Jurabi utawi wajah yang keempat, maksudnya yang keempat, kita sulit memahami sebuah makna itu ziyadatu hurufin, tambah huruf. Kalau di atas tadi tambah lafaz ya di asal kalimat yang dalam tengah-tengah kalimat yuskilu muskil sapaman kang muskilake sapaman pihak lawan ziyadatu hurufin muat-muatas sohihi ing ngawaruhi makna sing bener min hurufiha saking kira-kira hurufe ziyadatu hurufin. Berkada utawi ziyadatu hurufin niku yakuno ono tarotan yang dalam kamuneh min syahwil kitab saking laline min syahwil katibi saking laline penulis sing tambahin huruf, ada penambahan huruf. Bayi kalu mongko kidik kan nambah huruf 1-2 huruf itu kan sangat riskan sekali ya. Sangat riskannya itu maksudnya contoh kayak apa ya, banyak lah yang maknanya itu mirip dulu. Jadi memang harus hati-hati ketika menulis itu. Fayakola mongko kidik apa sahwil kitab wala menawa orang menyegah isi kroji sokihi saking amrih memahami makna sing bener. Ya kuno lan ono apa sahwil kitab laline sahwil katib laline penulis tarotan ing dalam ambalan iku lituk miati krono kanggo nyamarake utawa cangkriman meneh lituk miati krono kanggo nyamarake wa munduati wa muadati lan bedek-bedekan. Maksudnya yo sama, adanya ditambahi yo biar menjadi sebuah teka-teki. Sulit memahami kayaknya kita. Yaksi itu nejo pihak lawan yang gimana tak miati mau duati belakangnya pas sopo al-katib penulis ifai khurdihi ing nyamarake sejane katib maksudnya penulis tadi memberikan sebuah teka-teki bedean itu untuk menyamarkan ataupun dia tidak tahu maksudnya apa itu. Ayo siru mongko akeh kata rojim kaya pira-pira terjemah kaya kuno lan ono apa alqaulu pembicaraan ing dalem ma kalqauli kaya qaul fil wajhisani ing dalem wajasani. Ya wis pembahasannya padha karo sing keloro tadi lah. Wajhu hamis yang kelima wisolul hurufi nyambung huruf al maksurati kang den pisah-pisah, nyambung huruf yang terpisah-pisah. Faslul hurufi lan misah huruf al mausulati kang den sambung nyambung. Nah iki maksudnya kudune ku gak nyambung disambung, sing kudune disambung malah dipisah. Wa faslul hurufi lan misah huruf al mausulati kang den sambung. Ayatku mongko ngene kalau contohnya ya saya kalau dikasih contoh lebih mudah dunia ini ya. Artinya Imam Mawardi memang menyuruh kita dan juga orang yang membaca kitab ini yo memikir dewi. Ayatku mongko narik dalika mongkono masul hurufi ilal iskali marang muskil di anak kalimatik ronto musim kalimat iku yang buhu ngelingake apa kalimat kalian ingin nasi kalimat wisolul hurufiha ing nyambung pira-pira hurufe kalimat kaya menakuna nyegah apa fasuham misah-misah kalimat. Kalau wisol itu sambung, kalau visol itu terpisah. Min musyarakati ghairiha saking olehe nyekutune kalimat. Paling kana mengkalaman opno opal dalika mengkono misalul hurufi nyambung mak huruf iku misah ben saking lali kola mengko
tidak modali pasuhila mongko gampang apa istiqrojuhu memahami dari ingkana senajan ono modalika mengkono misal huruf nyambung huruf iku menkhilati marifatin saking tidak weruh bil khatik lawan tulisan al mustaqon utawa krono nulis enggal-enggalan maksudnya itu nulis enggal-enggalan itu ya terburu-buru tas bako mongko ketelanjur ya. Memang ya karena nulisnya terlalu terburu-buru kemudian yang harusnya pisah malah disambung, yang harusnya sambung malah dipisah, ya akhirnya ya bagaimana lagi kan. Apalagi zaman dulu kan pakainya puas, nggak ada tipek, pakainya ngetik pun pakai mesin tik ya. Apalagi zaman Imam Mawardi subuh nulisnya gue pernah rapah, nggak mungkin gue perincinan zaman saiki Ctrl Z dengan zaman biyen. Makanya WD bersyukur zaman saiki itu jadi ya sama sih, zaman sekarang itu ini intermezzo ya, zaman sekarang itu mudah untuk kita menjadi orang yang cerdas, sebagaimana mudahnya kita untuk menjadi orang yang bodoh. Zaman sekarang itu juga mudah bagi kita untuk berkarya, sebagaimana mudahnya juga untuk kita menjadi terlena. Maka pilihannya dari kita, mau menjadi orang yang bodoh, mau menjadi orang yang ogah-ogah, atau menjadi orang yang berilmiah, mau menjadi orang yang hanya bermalas-malas, atau menjadi orang yang tertindas, mau menjadi orang yang memiliki banyak karya, atau menjadi orang yang hanya hidup poya-poya. Itu tergantung kita. Lu nek zaman ben bayangkan bisa nulis setebal ini ya, bisa nulis setebal kayak gini, itu tanpa ada kontrol Z. Bayangkan tanpa kontrol Z, tinta itu teman-teman nanti coba searching di Google bagaimana kertas itu ditemukan melalui perang. Jadi dulu yang menemukan kertas pertama kali itu orang Arab, Cina ya kan. Kemudian dinasti dari Arab itu dinastinya apa ya kalau nggak salah, Abbasiyah itu perang orang Cina. Nah salah satunya itu, makanya itu ini berkesinambungan dengan pembahasan yang kemarin yang tulisan itu mahal. Nah salah satunya itu orang yang pintar nulis itu diboyong semua ke Arab. Orang yang bisa menulis itu diboyong ke Arab, tidak dibunuh, diboyong ke Arab. Orang yang bisa menggunakan kertas, orang yang bisa menggunakan yang bisa berkarya dengan kertas itu dibawa ke Arab, nggak dibunuh. Ya wes akhirnya keilmuan maju di sana. Terus sebelumnya kan nulis dengan tulang belulang, nulis nenggone kulit hewan, nulis dengan lemak. Loh, zaman saiki ada orang yang nggak bisa nulis. Wah itu sebuah alasan mengada-ngada, alasan nggak masuk akal. Karena itu teman-teman kita nulis, apalagi nih ChatGPT, aduh. Saya sendiri saya sendiri itu termasuk orang yang malas menggunakan ChatGPT. Nggak masuk akal, nggak enak lah. Karena ChatGPT, Mbak Meta, apalagi Gemini itu sifatnya hanyalah responsif. Kayak dia, maksudnya itu dia tidak inisiatif, hanyalah responsif. Kalau kita nggak ngechat, dia tidak akan ngechat. Kalau kita nggak bertanya, dia nggak akan bicara. Mbak Meta mbak Sibsuel mahal itu memang roto anak bener, roto anak samana ya. Sama-sama orang yang hanya responsif, tidak inisiatif. Makanya malas, sangat malas. Atas biku keterlanjur, yus kadung tulisannya iki ya rusak yo. Susah bihi lawan mustakon tulisan waliatu tangan. Kasuro mau ada modalik soaba ya seubu. Pas ubu angel opo istifrojuhu memahami dalik. Ila lan murtadi kejaba wong kang kulino. Wah nek wis wong kulino murtadi pakai blok nek godal yo murtad. Wis penak bihi lawan dalik wali dalika krono mengkono nek cari kok cari sih. Nek dawe Gusmus ya nek maca kitab wis jauh. Nek kene iki wis murtad. Wis kulino wis enak. Pola Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, akhirnya ada asar sahabat juga. Syarul kitabati utawi luwih ala-alane nulis iku al masku, tulis enggal-enggalan, nulis ing kesusu. Kama ana syarul qiraati kaya oleh luwih ala-alane maca iku al hadramati maca enggal-enggalan, macane kesusu. Cepet berarti ini. Ini loh kesindirnya itu apa kita kitab. Jadi membacanya ini yos
aja kesusu santai. Wa ing kana senajan ana wisalul huruf, misal huruf iku tak miyati cangkriman karena ada tebak-tebakan waromzi dan isyarah. Iku layu rafu mongko den ora den weruh ya wisalul huruf bil maudu'ati kelawan aran cangkriman. Wal wajus hadis utawi wajah hadis iki. Sore umat bin Khattab sore beliau ojo kesusu motone tapi nek gak susu baterainya dari 2%. Wajus hadis utawi wajah yang keenam ikut takdirul huruf utawi ngowahi huruf man iskaliha saking pira-pira askaliha saking pira-pira harokate huruf harokate dipisah wa itu halan ganti huruf di akhir lan pira-pira liyane huruf hatta yuktabu sehingga den tulis apa al hak malah sakiba ing atase bentuk ba hak ditulis dari huruf ba wasot utawi sot wasatu sot ala syakira ing atase ro wahada utawi nggawe huruf iku yakun ono iku fi ramzi tarojim ing dalem ing fi rumuzi tarojim ing dalem pira-pira isyarahe pira-pira terjemah ing dalem pira-pira isyarahe pira-pira terjemah wala yuko fulan ora den weruhi ngalahi ing atase takdir huruf ngapunten ya Sayyidina Umar susuh badalnya mau ilal bil mawati kejaba kelawan aran mawadiah cangkriman tebak-tebakan illa liman kejaba kemarin wong kot zatakan teman-teman tambah di dalaman apa tuka ulimpat yang wong semperdas banget dari soro baik daru mengkau kuwasa sapa man kalau istiqrajil muami ing atase memahami sebuah istilah-istilah yang asing sebuah tebak-tebakan baju sapi yang ketujuh dhaful khatti apa sehat tulisan antak wimil hurufi saking jejekake huruf pira-pira huruf alal askali ing atase pira-pira harokat asohya dengan bener tulisannya iku takwimil hurufin jejekake huruf alal askali ing atase harokat asohya bener harokate gak bener wa isbatiha lan netepake huruf alal as-sofi yang ngasih pira-pira soft ngatasi pira-pira soft barisan al-higwati kang bener nulisnya wacak-wacakan lah ini nih ngono ini yo ini nulisnya acak-acakan lagi bahasa penaknya ngono Mbak Nancy kan nulis kan hadir gak ini biar gak ribet-ribet pokok yang ketujuh ini nulisnya acak-acakan harufannya gak sesuai barisannya blitar-blitar nolak kan paling kan ruwet ya kan hatta la tukadu sehingga ora parak sehingga ora parak hatta la takadu sehingga ora parak apa huruf tamtaza jadi beda kan agyariha saking pira-pira liyane saking pira-pira liyane barine neng tok filhot kata rasul engko dadi apa al ainu ain al mausulati kang den sambung kalfa koyo fa ain yang tengah kan bentuknya gini set bunder kan. Nah kalau ain di tengah sama fa di tengah kan sama. Maksudnya kayak gitu. Jadi kayak ini baru dikasih contoh 1 sampai 6 nggak contohnya baru sekarang ini dikasih contoh sama Imam Wati. Wal maksulatu lan ngain kang den pitah kal hak koyo hak. Ain ha. Wahada utawi ikilah dokul punya kuno mitil khotis saking alane tulisan ini saking elek paling walek nomor 7 huruf hak koyo ain di tengah hak ngain koyo fa untuk filiatilan apa tangan wa isikra bidalikalan utawi memahami tulisan sing ruwet iku mungkin masih bisa dipahami difatwi mu'anati kelawan teman-teman nulis masyad datu yo di kudu tenanan iki wasi datu tak mulih lan banget yang tangan kudu tenanan lan memahami ben iso paham tulisan ruwet bayangkan senajan ono apa filkhat. Nah ini kan dulu pada tulisan tangan, nah saya kan nggak mungkin, sekarang kan ngetik bro, pena nggak mungkin, nomor 7 ini kecuali tulisan tangan yang tidak akan berlaku bagi HP, karena yang HP itu font sebeda apapun font A karoan B itu tetap bedanya tetap jauh. Wa ingkana senajan ono apa berkat rubama adjo ajaro terkadang bosenake kori kira aku ing pembahasannya kalam
wa auhalan ngapesake wa auhalan ngapesake ma'anihi ing maknane kalam bali dari kamu mengkono istiqratul dapur khat tulisan ruwat kila dan sapake innal khat tentunya tulisan iku al hasanu kang bagus iku layazidu mengko nambahi al haqqa ing kebenaran kapane butuhan mertelane tulisan yang bagus itu akan menambah kejelasan yang hakiki. Walau jusamin ifal nukoti ninggal piro-piro titik buat askali dan piro-piro harokat ala tikang tatamanya zakang jadi bido jadi nggak pakai titik tidak pakai harokat bisa kelawan alati al hurufu piro-piro huruf al musamatikan sumbu ha gak dikai harokat kok gak dikai harokat kan susah ba misal gak dikai apa-apa belas padahal ba sama ya itu kalau gak dikasih titik kan beda juga bahwa utawi ikilah ifalun nukoti iku aisarun luweh gampang apa nih amron perkarane tapi ini menjadi sesuatu yang paling mudah untuk dipahami nah khofulan luweh enteng halan tingkai dia naman kronos setuh nih wong karena kang ono sowan iku mutamayizan bisa beda ake bisi hatil istiqroji kelawan benere memahami marifatil khoti lan memahami khot tulisan lam takof ora samar alih ingin asiman apa marifatul khoti memahami tulisan mafahmu malan memahami perkara tanda mana kang nyimpen perkara yang nyimpen apa tulisan ing ma ikfalin nukotis sartane tinggal biro-biro titik wal askal dan biro harokat jadi zaman dulu itu masih sering terjadi tidak pakai titik dan juga tidak pakai harokat tapi ini malah menjadi mudah kitab gundul itu bagi orang zaman dulu itu sesuatu yang mudah karena sudah terbiasa gitu loh. Titik harokat kan salah satu perkara yang bid'ah ya alias baru terjadi. Nah sekarang kan enggak susah minta ampun nek gak digawe titik ya awake dhewe iso bedane pakai ngaruhin gak digawe harokat ya awake dhewe iso bedane rofa karo nasab makanya itulah enaknya zaman sekarang itu apalagi saiki wis ono AI wah pokok yus seperti ke kaidah awal tadi ya teknologi zaman sekarang ini akan mempermudah kita menjadi orang yang berilmiah sebagaimana mudahnya kita menjadi orang yang bodoh. Teknologi zaman sekarang akan mempermudah kita untuk berkarya sebagaimana mudahnya untuk berfoya-foya. Awake dhewe duwe HP sekarang malam ini kita membuat untuk ngaji live alhamdulillah tapi nanti habis ini kita live untuk Netflix kan juga waktu alam bisawab ya kan balah-balah juga kan kita sama-sama memiliki laptop ada yang digunakan untuk katawan drakor ada pula yang digunakan untuk katawan ngaji di kitab Maktabah Samilah makanya teknologi zaman sekarang itu adalah senjata dan senjata kalau di tangan orang yang tepat maka akan menjadi senjata yang hebat tetapi kalau berada di tangan orang yang tidak tepat maka akan mempercepat untuk datangnya kiamat kan istiqbahul nukoti wa syakli fima yuktabu lil khosoh al musaqafa ini titik ini akan membahas tentang titik dan orang-orang tertentu yang cerdas balkot istiqbahal kitabu dari kafil katabati baul alam bisawab al-fatihah bismillahirrahmanirrahim syagilana namalumul fatihah Al-Fatihah wala khususan khosoh illa jasati musunih pada kitab Adabud Dunya Waddin Imam Mawardi lahul Fatihah wala khususan khosoh illa jasati al-Qur'an lahumul Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim nawaitu ta'allumi linaili ridallahi wa izalatil jahli an nafsi wa ghairihi wa ihya'i dini wa syukuri nikmati biniyati sadaqati ma ta'awul Bismillahirrahmanirrahim sampai bab masih tentang tulis menulis ya istiqbahul nukti utawi bab menjelaskan tentang milang-milang olo piro-piro titik penempatan titik yang itu tidak sesuai titik dalam hal ini bahasa Arab wasyakli lan harokat
lima ing dalam perkara yukta tukang den tulis lil khossoti maring wong yang khusus wal musaqqafina lan pira-pira wong kang limpat. Wong limpat iku orang yang cerdas. Balakot istakbaha balik teman-teman milang-milang Allah sopo angkat tabu pira-pira wong kang nulis. Pira-pira wong kang nulis zalika emang kono-mengkono tulisan fil mukatabati ing dalam pira-pira surat menyurat. Waro'ahu nekotake sopo nekotake itu bermaksud sopo penulis ing dalik mintak sirir katipi sangking pepekone katip penulis. Suki pepeko itu terlena ya. Pepeko itu kayak apa ya? Konteksnya luas sih. Pepeko itu bisa berarti terlena, juga bisa berarti kayak kegagalan gitu loh, gagal memahami. Suidoni utawa penyono Allah, suudone katib bifahmil mukatabi kelawan mahami wong kang den surati. Makana lan ono apa istibahum milang-milang alane katab pira-pira kang nulis lahu maring dalik fi mukatabati ru'usai ing dalem surat menyurate pira-pira kepala pada surat menyurat pemerintahan iku aksaru luwih akeh. Maksudnya bab ini nanti membahas mengenai seringkali dalam dalam pemerintahan, kemudian di dalam surat menyurat negara itu kayak sering menghadapi sebuah gagal paham gitu. Karena penulisannya tidak teliti, entah itu titik koma atau harokatnya ya. Kalau dalam konteks ini harokatnya tentu harokatnya nggak sesuai dan semacamnya. Titiknya karena zaman dulu itu belum memakai harokat zaman dulu itu. Ya, pokok bahasa Arab ditulis dengan sekenanya. Dan hal-hal salah menulis itu sering terjadi di mana? Di era di surat menyurat pemerintah. Sering terjadinya di sana. Mugia dan ceritake Haka wis cerita. Mugia jadi Ilmandi. Haka wis cerita sapa Udamah bin Ja'far. Anaba do utapi teman setune sebagian pira-pira juru tulis, sebagian sekretaris ada wawina pira-pira kantor atau kata wawina pira-pira juru tulis pira-pira kantor, sekretaris kantor lah katakan, staf juga bisa. Iku hasaba ngitung amilan ing pegawai ini. Ngitung-ngitung ing pegawai ini. Fasyaka mengwadul sepal amil pegawai minuhu saking bakdo kutab bidawawin saking juru tulis tadi ila Ubaidillah bin Sulaiman. Jadi para staf sekretaris ini kayak semacam mengadakan survei dulu. Bagaimana sih Ubaidillah bin Sulaiman itu? Ubaidillah bin Sulaiman itu wazir zaman Abbasiyah. Wazir itu kalau sekarang menteri ya teman-teman. Maka tafalan nulis sopo amil pegawai rukatan ing surat yatkuru halen nembung halen nutur sopo pegawai pihak ing dalam surat dijajan krono gawe hajat lisohati dakwahi saking sohahe atau beneri pegawai ini beneri pengakuane amil wawadoha syakwahi lan mertelani wadul-waduli waduliku kayak rapat ini semacam rapat jejak pendapat itu loh, FDP, rapat dengar pendapat bahwa kok mongko nulis pihak yang dalam surat sapa Ubaidillah. Jadi para pegawai ini melakukan semacam kayak keluhan gitu kan kepada Ubaidillah bin Sulaiman. Hada Pak Akhodaha mongko ngalap sopo mongko ngalap surat sopo ngalap ing surat sopo alamilu pegawai wakoroah lan nulis wakoroah lan moco sopo pegawai ing surat fanduna mongko nyono sopo pegawai anak Ubaidillah
iku aroda bihada. Jadi kemudian si Ubaidillah bin Sulaiman ini semacam kayak memberikan pernyataan gitu kan. Kemudian si pegawai ya menerimanya hal beda. Isbatan krono netepake li sohati dakwahi marang pengakuane pegawai. Wasit kaulihi lan benere pegawai. Kama yukalu kaya iden sebagai fi isbati syai'in ing dalem netepake suci-suci menetapkan sesuatu apa huwa lafat huwa. Fahamala mongko nggawa sapa pegawai arik ata ing surat ila katibidiwani maring juru tulisnya pira-pira kantor. Setelah Ubaidillah itu memberikan surat kepada pegawai, kemudian di cross check nih, ini ada surat turun dari kementerian ya kan, kemudian kementerian diberikan kepada PNS. Setelah itu si PNS tadi memberikan kepada stafnya menteri tadi, ke dirjen juga bisa meminta klarifikasi lah, apakah yang dimaksud si Ubaidillah ini seperti ini, apakah contoh katakanlah sekarang apakah kuota haji itu benar-benar ditambah atau bagaimana kan, itu mengadakan klarifikasi atau kemudian warahulan merohake sopo pegawai ing katib kepada para dirjennya tadi atau Ubaidillah wakola mengucap sopo pegawai lagu marang katib marang para dirjen marang anak buahi menteri inna Ubaidillah kot sodako kauli sesungguhnya Ubaidillah itu teman-teman membenarkan ucapanku sohahalan yo membenarkan main perkara zakar tukang ucap sapa ingsun aku mau samar kalau katib yang atas katib dari KM mengkono tulisan hada jadi ini ibaratnya gini bener kan si pegawai bener kan ini akan mengalami sebuah kenaikan gaji ini akan menaikkan gaji ini menteri jadi menaikkan gaji katakanlah ini aja menteri siap mau meliburkan di saat era Ramadan, bener kan? Ini suratnya kalau nggak percaya. Nah suratnya tadi di pada dirjen, dirjen itu di bawahnya menteri ya, Direktorat Jenderal. Nah kemudian dirjen ini kok kemarin hasil rapat itu tidak seperti ini, rapatnya nggak ada kok libur-libur nggak jadi kok. Nah kemudian Pak Utifalan dan ubengake bihi apa dalik ala KTP dawawina ing ngatasi piro-piro penulis kantor kabu ya suratnya menteri tadi apa berarti peraturan menteri itu diberikan kepada para staf-staf yang lain emang kok yang ini falam yakfu mongko ora weruh alam murad di Ubaidillah yang ngatasi perkara kang den karepake Ubaidillah lho gak jelas iki gak jelas iki maksudnya Ubaidillah kan baru mongko den balekake apa dalik ilahi marang Ubaidillah lius alu supaya den takokake kan muradi saking maksud surat itu bihi kelawan dalil masyad dadam kok banget ake apa Ubaidillah kalimat asalnya kang kepindho kemudian Ubaidillah menuliskan surat lagi keputusannya ditulis lagi bakat apa lan nulis apa Ubaidillah tahta ing dalem misore hada wallahu tapi Gusti Allah iku al-musta'an kang den jalukake pitulung istaduman krono milang-milang agung Ubaidillah milang-milang agung sapa Ubaidillah minhu saking Ubaidillah ditaksirihi maring pepekane istiqrati muradihi maring ngetokake utawa memahami makna hada jadi ditulis lagi tuh akhirnya klarifikasi nggak ada libur Ramadan kata ikhtaja sehingga butuh ila ibanati maling mertelaake apa istikhraj muradi bisyakli lawan harokat jelas-jelas dikasih peraturan menteri kok jaluk keterangan mengenai piye kok baru paham karena apa waktu itu tulisannya sakelnya si Ubaidillah harokatnya si Ubaidillah dan juga titik-titiknya itu nggak jelas akhirnya dia emosi pada akhirnya kan sampai suratnya itu dua kali diterbitkan. Fahadha utawi ikilah cerita di atas. Fahadihi utawi ikilah cerita di atas. Halul madhurah. Wa halul kutabi tingkah penulis. Istiqbahim ing dalam olehnya milang-milang Allah. Milang-milang Allah sapa kutab. Ya jamal mukatabati
ing nitik pira-pira surat. Binuktik lawan pira-pira titik watas kalian pira-pira harokat. Dulu itu kan jim, ha, kho itu kan belum ada. Belum ada apa namanya? Belum ada titiknya seperti apa. Terus kalau jim itu kan berapa jim itu? Satu ya kan. Terus kemudian kho itu ada di atas, ha nggak ada. Sa ada 3 titiknya. Terus kemudian tak 2, non 1. Nah dulu itu belum ada, seperti itu belum ada. Belum ada pengharokatan, waktu itu kan nggak ada pokok. Ya kayak kalau sekarang mungkin kayak Hana Coroko ya, kayak Hana Coroko. Nah, ini yang menjadi menarik adalah inilah yang teman-teman jangan sampai Arab di zaman ini 678 tahun 600-an tahun 600-an itu ini yang menjadi kebanggaan bagi kita ya. Itu ijek ruwet masalah tulis menulis. Padahal di tahun yang sama itu sudah ada Sriwijaya. Era yang sama itu ada Sriwijaya. Sudah ada Universitas Nalanda. Teman-teman nanti searching aja Universitas Nalanda. Artinya sudah maju banget ya. Nah, kemudian kalau kita tarik ke belakang lagi di era diutusnya ya Kanjeng Nabi Muhammad SAW di tahun 600-an, orang Arab itu kan takut menikah karena takut untuk melahirkan ya toh. Takut ngurusi anak karena takut nanti nggak dapat rezeki. Wong wedok meskipun toh kalau ada perempuan lahir itu dibunuh. Kemudian perang gak jelas, peradabannya mundur. Itu di eranya Kanjeng Nabi di Arab. Nah, di tahun yang sama, itu di Indonesia sudah ada Sriwijaya. Di Nusantara sudah ada Sriwijaya. Artinya apa? Memang Kanjeng Nabi itu diutus kepada dalam tanda kutip waktu itu seburuk-buruknya kaum ya, jahiliyah, kaum jahiliyah. Di Arab sudah maju, di Indonesia, di Nusantara sudah maju. Belum lagi ke belakang lagi sudah ada era Atlantis ya kan. Kalau yang kesini ya era itu ada Sriwijaya, sudah ada Borobudur, sudah ada Prambanan. Bayangkan Arab sing kemudian bangunannya yang kotak kayak ono kayak di Indonesia itu sudah ada pencakar langit, ono Borobudur, ono Prambanan. Nah ini yang kemudian kita yang diambil di Arab itu benar dawuh-dawuhnya Soekarno, dawuh-dawuhnya Gus Dur, dawuh-dawuhnya Mbah Yai itu ya sing dijikok di Arab itu ya ilmu keislamannya saja, jangan kebudayaannya itu lebih maju kita itu teman-teman, jangan sampai wah KBP dulu kudu Arab ya kan, sampai sekarang untuk gamisan alah, padahal kalau dinilai dari segi seni gamis sama batik itu lebih kerenan batik banget jauh. Gamis kan yang putih menutup ya kan. Ya sama seperti kisah di sini, itu ruwet masalah tulisan titik bagaimana. Di Indonesia kan sudah ada universitas tuh. Sampai-sampai itu di dulu kalau pendeta Hindu apa budaya kalau saya budaya orang-orang India kan Hindu apa budaya pokoknya. Sebelum untuk apa namanya pergi ke Cina untuk mencari kitab suci itu wajib ke Universitas Nalanda dulu. Ada itu nanti cari aja artikelnya. Wajib PPL dulu, wajib KKN dulu di Universitas Nalanda miliknya Sriwijaya yang ada di dan harus mengunjungi Jawa. Belum dikatakan pendeta kalau belum mengunjungi tanah Jawa. Nanti teman-teman cari aja harusnya. Di belajar kitab ini ya juga sekaligus belajar peradaban. Pak Amal Warul Mukatabati mongko sering dalam mongko saliyane kira-kira surat misalil ulumi saking sekiranya kira ilmu falam yarauhu mongko ora nekodake apa kutab sapa penulis tidak memerlukan maksudnya kopihan ing Allah kang Allah bal istihsanuhu balik milang-milang bagus sapa penulis ing ijab asyama pemaneh fi bil adabi ing dalem pira-pira tulisan adab alatikang yuksoda kang den sejo pihak kelawan adab makrifatu sigotil afati ing ngawruhi pira-pira sigotil afat Maka fiatim makharojihi lan keadaan tingkahnya pira-pira nggon metune lafat. Mislu kutubin nahwi padane nulis nahwu. Walugotil lan lugot, wasyair lan syair. Wal gharib lan lafat kang ngelongko, final hajat mongko temene hajat ila dhabitu hamaring melanggeri nahwu lugot syair bisa klik kelawan harokat wa ijamilan titik iku asru luwih penting kan. Apalagi kalau berkaitan dengan berkaitan dengan ilmu nahwu, ilmu bahasa, ilmu syair
itu sangat-sangat membutuhkan untuk titik dan juga harokat. Jadi harus jelas sekali. Tapi kalau untuk hal-hal biasa mungkin nggak masalah, nggak terlalu teliti. Tapi kalau untuk nahwu, untuk ajaran ilmu-ilmu itu ya sangat perlu untuk titik dan harokatnya sangat diteliti. Nah itu hubungannya dengan zaman sekarang adalah para admin-admin media itu ya, termasuk teman-teman yang memiliki mengelola media sosial, apalagi yang sudah tim, itu wajib hukumnya untuk teliti terhadap koma dan titik, koma, spasi, setelah titik dua itu harus spasi misalkan, setelah titik harus ada spasi, setelah koma harus ada spasi, ya kan. Setelah koma tidak boleh hurufnya nggak perlu kapital kecuali huruf-huruf tertentu. Tapi kalau setelah titik wajib hurufnya kapital. Kemudian di awal paragraf tidak boleh menggunakan kata sambung, tidak boleh nggawa dan, tidak boleh nggawa serta. Kemudian awal paragraf hurufnya harus besar. Itu sangat dibutuhkan. Apalagi teman-teman yang menunjukkan daunnya kiai di-upload di media sosial, wah itu titik komanya harusnya lebih bagus, EYD-nya, karena itu menunjukkan sebuah keprofesionalitas. Misal teman-teman punya akun besar, nanti ya kalau sudah jadi selebgram atau jadi pejabat atau apapun itu, tulis menulis itu akan sangat dipertimbangkan sekali, EYD-nya, terus PUEBI-nya kan, terus titik komanya itu sangat-sangat KBBI Pak enggak, itu sangat diperhatikan. Maka teman-teman dimulai dari sekarang itu harus hati-hati. Kok ada sebuah media, entah itu media pondok pesantren atau media lokal atau daerah, kok penulisannya itu titik komanya nggak jelas, nggak sesuai KBBI, nggak sesuai EYD, wah itu sama orang-orang yang paham, sama jurnalis-jurnalis itu sangat-sangat menjadi aib lah. Ibaratnya kalau teman-teman kayak sedang bersolek, sedang make up, tapi kalau make upnya nggak jelas, kan tentu juga nggak bagus kan. Menulis juga seperti itu, harus rapi juga. Apalagi yang punya followernya banyak, termasuk saya sendiri masih sering typo kadang. Wahia utawi hajat fima ing dalam perkara siwa sak liyane nahwu lughah syair minal ulumi saking nyatane saking pira-pira ulum iku aisaru luwih gampang. Nek sak liyane nahwu lughah syair tuh nggak terlalu penting maksudnya. Tapi tetap kalau zaman sekarang ya semua penting tulisan itu. Empat kola lan teman-teman ngendikan dan Sufyan Asauri al khutut utawi piro-piro tulisan iku al mujamatu kang den titik kal barudu kaya piro-piro kumul al mualamati kang den batik. Enak ya ngene bahasa-bahasane. Makna Arab dan Indonesianya sangat berima. Al khutut al mujamah kal barud al mualamah. Tulisan yang dititik itu seperti kemul yang dibatik. Ya teman-teman sih gini, kain polosan kan nggak keren kan, tapi kalau sarung dibatik kan wapi, sarung kok main polosan kan nggak keren. Nah seperti itu pula tulisan yang ada titiknya, tulisan yang rapi itu seperti batik, seperti sebuah seni dulu yang indah, nggak apa adanya. Bahkan teman-teman kalau mengenai IYD ya, teman-teman yang pernah chattingan sama saya bisa diteliti. Bukan hanya saya mau menyombongkan atau membanggakan diri, terserah mau disebut apa. Itu kalau teman-teman cek, insya Allah saya akan sangat berusaha rapi lah, nggak sedikit yang saya singkat itu. Sedikit yang tulisan tak singkat, kemudian nggak ada komanya, titik komanya saya kira sangat-sangat tak usahakan, sangat rapi sekali. Karena mulai dari chattingan pun, kalau kita sudah rapi, mulai dari chattingan pun, untuk menggarap hal yang lebih besar, itu kita akan bisa lebih rapi. Kalau Badul Bulaghah ijamul khatti utawi nitik tulisan iku yang mau mencegah min istiqjamihi saking bodohake tulisan. Syakluhu utawi ngarokati tulisan iku yuk minu nyantosake utawa ngamanake mengamankan min iskali saking muskilake tulisan. Maksudnya tulisan yang dititik, tulisan yang rapi itu mencegah untuk tidak diketahui. Tulisan yang sesuai KBBI juga membuat juga aman dari hal-hal yang sulit dipahami. Maksudnya gitu kalau di konteks kan di zaman sekarang. Kalau Badul Udaba, rubah ilmin juarang ilmu. Lam tok jamu kang den titik, kang ora den titik. Fasuluhu piro-piro fasa-fasale ilmu. Iku
Pastu jima mongko den bodohake apa maksulahu perkara kang den hasilake ilmu. Artinya ilmu yang tidak sesuai, tulisan yang tidak dititik, yang tidak rapi, yang tidak sesuai kaidah itu sering kali membuat gagal dipahami. Wa kama lan kaya oleh perkara istaghfar kang bilang-bilang Allah sapa al-kutabu pira-pira penulis sapa al asyakul ing harokat wa jamalan titik fil mukatabati ing bersurat tubil ulumi ing dalem nulis pira-pira ilmu mustahsinan iku den bilang-bilang bagus. Pakan dalika mengkono istighfar hal kutab sakel istisanu fakat dalika utawi mustasyan den bilang bagus istihsanu bilang-bilang bagus maskil fakti ing ngrikatake tulisan ilmu kata batik ing dalam pira-pira surat, maksudnya di sederhana, misalnya sederhana karuan. Wayangkana senajan ono fi kutubil ulumi ing dalam tulisan ilmu mustaqbahan kang den bilang-bilang Allah. Sabab dalik utawi sebab istasanu musyakil khatti tulisan sing dibagusi tadi anahum temen-temene nanti gimana kutab iku lifarti itlalihim krono banget suwine bayane. Nah, tulisan-tulisan di dalam surat kok itu iso bagus, kok iso rapi itu ya karena sudah menjadi kebiasaan dia setiap hari. Makanya dimulai dari chattingan, tulisannya kalau sudah bisa rapi, wah insya Allah itu nanti bakal nulis surat, nulis yang lain-lain akan lebih enak. Jadi kalau level saya ya, ini masih saya ya, apalagi kalau yang sudah jadi dokter dan lain-lain, membaca surat sekilas saja atau membaca artikel sekilas saja, kalau ada yang salah itu kayak aduh, kayak melihat ya cara teman-teman cewek itu ya apa namanya memakai shadow make up yang nggak sesuai itulah ibaratnya gitulah. Atau kalau teman-teman desain grafis itu kayak komposisi warnanya nggak enak gitulah, nyawang komposisi warnanya, palet warnanya nggak enak kan, teman-teman desainer kan sadar dulu kok ini. Atau teman-teman videografer dalam teknik pengambilan video itu kok apa namanya yang harusnya out zoom in kok nggak sesuai kan, nanti kerasa kan kalau lihat video. Saya juga demikian, kalau melihat tulisan kok typo, kemudian setelah titik kok ada dan ini gede gitu, aduh ya Allah, ya bagaimana gitu. Maka kodamihim lan dadi kodam itu pegawai ini apa jenenge penulis tadi kita pakai dalam untuk menulis yaktifuna iku ngalap cukup, jadi syarat ngalap cukup soko kutab di syarat iklan isyarat wayakat asiruna lan ringkes sopo penulis talki ingat kasih isyarat wayarauna lan nikotake sopo penulis al hajat yang hajat ila istifaki surutil ibanati malik marang ya amrik nuhoni mertela piro-piro syarate mertelake. Maksudnya ya meskipun tulisannya singkat tapi sudah bisa dipahami. Taksiron ing topiko walifat 5 lan krono bagus perkara ya tak gunakan nekotake sapa penulis ing minta dini saking dadi minta kodumi saking dadi maju takodumi saking dadi maju bihadal hali kelawan ini tingkah aun nekotake sapa penulis mak ing perkara natahu kang ngilingake sopo katib penulis ada ingat asma min sau datil madati saking irangi mangsi asaron yang bekas jamilan kang bagus wal fadil yang ngasih keutamaan kata susilan khususake galilan kang dan ceritake anak Ubaidillah bin Sulaiman ro'a ningali sapa Ubaidillah bin Sulaiman ala bagi syafihi ing sebagiane klambi ne Ubaidillah bin Sulaiman asara sufrati ing kuning-kuningi wangen aku dan mengko ngalap sapa Ubaidillah bin Sulaiman min midati saking mangsine wadah mangsine min midati dawati saking mangsine wadah mangsi patolahu mongko bloyogi. Jadi bajunya kan putih, kayak parfum kan untuk bekas tapi mangsi itu
bina lawan kita iku asal luwih bagus menajak faroni. Wah, saking sakron, masyaallah keren. Jadi ini beliau ini maknanya sangat mendalam meskipun cuma singkat. Jadi bajunya itu kayak ono bekas, kayak ada bekas wewangen, itu kan. Bajunya kan putih, bajunya putih, ada bekas apa namanya minyak, parfum. Nah kemudian beliau itu jiko padah mangsi, mengambil padah mangsi, kemudian ditaruh di apa baju tadi, di yang kuning-kuning tadi, ciprat-cipratnya mau dipiye lah. Dan kita ada bekas mangsi gitu loh, kayak bekas mangsinya lah. Kayak teman-teman pas waktu SD saya kira sering lah baju putih waktu kecipratan masih, apalagi tangan ya. Kemudian dia menghentikan al-madadu bina asanu menajak faron. Bekas mengsi, bekas tinta bagi kami itu lebih bagus daripada bekas minyak za'faron. Artinya apa? Kalau kotornya itu kotor, bajunya itu kok ada bercak-bercak tinta, itu kan mengisapkan tuh rajin nulis, rajin berkarya, selalu berkaitan dengan ilmu. Nek kok bekas-bekas bajunya itu bekas-bekas apa jenenge? Bekas masih apa minyak wangi parfum kan ikane mau maca tok mosok wong lanang isine meng dandan tok cuma apa namanya berias diri terus kan artinya secara terselubungan seperti itu maksudnya gitu. Makanya dia kayak enggak Sulaiman bin Fadilah ini kayak enggak terima itu kalau di bajunya itu ada bekas tinta bekas parfum, lebih baik karena bekas tinta. Nah, makna dibalik itu semua yo lebih baik banyak menulis daripada banyak berias ya. Lebih baik banyak-banyak menulis di atas kertas daripada sering berias. Maksudnya seperti itu. Pahami sendiri ya. Nah ini ada lagi nih. Inama za'faron, angin kesini utawi za'faron minyak. Iko itrul adaro. Wangen-wangene pira-pira prawan. Wamidat tutuya utawi mangsine wadah mangsi cilik. Mangsine wadah mangsi cilik. Mangsine wadah mangsi. Jadi ini ada bekas wadah mangsi, bekas tinta. Nah itu di dalamnya kan masih ada bercak tinta. Maksudnya itu. Itu rijali wangen-wangene cah lanang ya. Kalau minyak itu ada parfum bagi perawan. Kalau tinta adalah minyak atau parfum bagi seorang laki. Yang ngono maksudnya. Ini juga menjadi berdasarkan kayak zaman biyen ini wong wedok zaman waktu itu dong wangen-wangen tok atau malas nulis. Atau memang ini sarkasme dari Ubaidillah bin Sulaiman bahwasanya parfum, bahwasanya za'faron adalah parfum bagi perawan dan tinta adalah parfum bagi laki-laki. Pahadi utawi ikilah jumlah makruh iku jumlah kagetun kang nyukupi fit ibadati ing dalam mertelake nganit asbabi saking pira-pira sebab almani atikan mencegah minfak bil kalami saking paham kalam. Marifatu ma'anihim lan ngawaruhi kalam. Kulam dan lafad karena ono tawi kalam awqatan tawi tulisan. Maksudnya entah itu lafadnya yang typo, lafadnya yang nggak ada titiknya, tidak sesuai kaidah, ataupun memang tulisannya jelek, morak-marik. Allah utai Gusti Allah iku mulia kang merentahi atau fikok pitulung kasul asbabi utawi buka. Dia bersebab alman nanti saya akan menfahami tentang tulisannya saya ini. Masih tulisan nanti yang itu baru ke ada kasih panjang banget. Kompleks koman lah teman-teman lah. Gitu ya teman-teman, pada intinya bab ini menerangkan bagi kita untuk hati dalam tulisan ya. Nah zaman dulu kan ono komputer, ono printer, jadi yo tulisannya benar-benar kudu bagus banget. Zaman saya kan tulisan kita kan secara dominan tidak ternilai lagi.
tulisan tangan kita kan sudah nggak ternilai karena sudah dibandingkan dengan komputer. Maksudnya orang anak SD maupun sampai profesor pun nulis di komputer itu ya sama bentuknya. Warnanya ya model Times New Roman sama. Ya lebih dari itu sekarang untuk estetika. Apakah fontnya itu sesuai? Kalau misalnya kalau tulisan formal itu pakai font Arial, gitu, Times New Roman. Kalau buat editing pakai yang mana namanya? Kalau itu sifatnya kayak hal-hal yang tegas atau hal-hal yang sifatnya olahraga pakai font ada pilihannya sendiri. Kemudian kalau itu tentang horor ada font tersendiri, lebih berkembang. Itu kemajuan zaman sekarang. Kemudian kan enggak, sebenarnya tulisannya indah. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman. Apalagi anak-anak media ini yang sedang ngaji di sono, IYD-nya diperhatikan karena saya seringkali mendapatkan masukan dari teman-teman, dari senior-senior KPI kok. KPI ini morak-marik, typo dan lain-lain gitu. Diperbaiki tulisannya sebelum diupload di media sosial, dibaca lagi minimal 2 kali. Dibaca lagi. Jangan hanya sekali ini toh. Jadi yang ngedit, yang desain grafis ada sendiri, yang ngedit tulisan ada sendiri. Jadi enak nanti. Jangan wis nulis sendiri, ngedit sendiri, wah ya kesel. Jangan pula wis ngedit sendiri, nulis sendiri. Pokoknya dua ini harus terpisah. Nanti setelah nulis kasihkan ke editor. Baca lagi. Jadi si editor ini menerima tulisan secara matang. Sudah tidak perlu diedit-edit lagi. Itu ya teman-teman. Semoga bisa Nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan bisa ke grup atau Japri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.